Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa masih dengan saya sendirian di sini dalam channel Couple Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul udatam min lisani yafqahu qawli. Wahai saudaraku sesama muslim, seperti yang kemarin saya janjikan bahwa pembicaraan kita dalam sekolah panguripan kali ini masih tentang keluarga. Karena ini adalah permasalahan yang paling lekat di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kemarin kita sudah bicara tentang anak, parenting yang the best, tentang anak, bagaimana mendidik anak yang bisa menghasilkan anak yang soleh. Mungkin kali ini kita akan bicara tentang apa yang harus kita lakukan apabila terjadi percekcokan antara kita, istri, dan suami. Bagaimana istri itu harus menyikapi apabila sang suami lagi bete atau lagi marah-marah. Nah, pasti semua dari kita para kaum ibu atau istri pernah mengalami hal ini, di mana suami sedang bete atau bahkan sedang marah-marah. Mulai kadarnya berbeda-beda ya, mulai marah yang kecil sampai marah yang kadarnya berbeda, kadarnya besar. Nah, seperti yang kita tahu dalam surat An-Nisa, di situ dikatakan, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa yang namanya istri memang wajib mentaati dan mengabdikan dirinya untuk suaminya, selama suaminya tetap membimbing beliau, membimbing kita di jalan Allah. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada sang Rasul dengan menanyakan satu pertanyaan. Wahai Rasul, wanita atau istri yang bagaimana yang paling baik? Lalu sang Rasul menjawab, yang menyenangkan suaminya bila suaminya memandangnya, yang mentaati suaminya bila suaminya memerintahnya, dan yang tidak menyelisihi suaminya dalam perkara dirinya, dan tidak pula pada harta suaminya dengan apa yang dibenci suaminya. Jadi nggak ngeyel. Nah, kadang-kadang ada dalam beberapa pertanyaan itu memiliki satu polemik atau dilema. Saat orang tua si wanita memberikan perintah, yang mana perintahnya ini berseberangan dengan perintah suaminya. Lalu saya harus manut yang mana ini? Saya harus nurut yang mana? Nah, kalau kita merujuk pada sabda Rasulullah tadi dan juga pada surat An-Nisa tadi yang sudah kita baca bersama-sama, kita pahami isinya tadi pada surat An-Nisa ayat 34, sudah jelas jawabannya bahwa kita harus taat pada suami, harus memilih suami. Karena jelas ketika kita sudah menikah, maka tadi bergeser, yang tadinya kita taat kepada orang tua, sekarang kita wajib untuk taat pada suami. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana kita harus bersikap apabila suami sedang bete, sedang
marah-marah gitu ya. Kita sebagai istri harus apa nih? Tipsnya bagaimana? Gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Ketika suami marah, apakah kita boleh mendebat? Apakah kita boleh menjawab? Ataukah kita boleh ngeyel? Yang ketiganya tadi, kita atasnamakan memberi penjelasan. Jadi ketika kita, saya tuh menjelaskan benernya seperti apa, tapi dengan nada seperti ngeyel, seperti mendebat, dan lain sebagainya. Tentu saja dengan volume lebih tinggi. Nah, Allah pernah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang isinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, ketika ada orang yang salah, apalagi itu suami kita, kita sebagai istri, kewajibannya adalah jangan sampai volume suara kita ini lebih tinggi daripada suami. Semangkel apapun. Tentu jawabannya adalah, wah susah. Susah, kan kita juga emosi dong. Apa masa hanya suami kita aja yang boleh bersuara tinggi? Yang boleh marah-marah. Kita gak boleh marah-marah. Bukan begitu. Sebenarnya kita pahami dulu. Satu, untuk apa kita marah? Mungkin kita bisa sedikit melihat kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Saat kita merasa sangat susah untuk meredam suara kita, tidak lebih tinggi daripada suami. Ketika suami marah-marah gak jelas, kita tetap tidak boleh marah. Ternyata ketika Fir'aun sedang berdebat dengan Nabi Musa, Allah berfirman menurunkan ayat lewat surat At-Toha ayat 44. Allah mengatakan, wahai Musa, berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jadi Allah itu tidak suka dengan perdebatan. Perdebatan yang menuju arah pertengkaran. Lalu bagaimana caranya? Kalau yang kita ajak ngomong itu adalah orang yang mencekik, tidak menyenangkan, kata-katanya sengit. Ada beberapa hadis yang membahas tentang hal ini. Dari Aisyah meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka membantah lagi sengit. Jadi nyindir secara sengit, berbantah-bantahan, itu Allah gak suka. Apalagi saat kita berbantah-bantahan dengan suami, Allah gak suka. Nah, lalu apa nih tipsnya ketika suami sedang marah-marah? Kita harus apa? Padahal jelas misalkan, suami sudah menggunakan kata-kata yang buruk, emosionalnya tinggi, menyakitkan hati. Saya harus membela diri, saya harus menjelaskan. Boleh, tapi nanti. 1, 2, tidak semuanya butuh penjelasan. Nah, susah ya? Susah. Kenapa susah? Karena kita belum terbiasa. Sesuatu itu akan susah saat kita belum terbiasa.
Tapi kalau kita sudah terbiasa, tidak akan lagi susah, karena bisa ala biasa. Saya punya tips yang bisa kita lakukan apabila menghadapi suami yang sedang bete atau marah-marah. Yang pertama, 1, jangan pernah terpancing. Ketika suami marah, jangan pernah terpancing. Apa yang harus kita lakukan? Kita cukup mendengarkan sambil diam atau tersenyum. Jangan terpancing ikut emosi. Dengarkan saja pada waktu beliau sedang meledak-ledak atau menuangkan amarahnya. Enggak apa-apa, dengarkan saja. Setelah mendengarkan, beliau selesai. Jangan pedulikan kita salah atau tidak salah. Anggap saja kita salah, maka segera ucapkan maaf. Wahai suamiku, maafkan aku. Aku lalai dalam hal itu, sehingga membuatmu marah. Maafkan aku. Masih marah? Nggak apa-apa. Ya, maafkan aku. Selalu ulang, minta maaf, minta maaf. 1, jangan terpancing. 2, jangan pernah kemudian kita terlibat dalam situasi yang berbantah-bantahan tadi, saling berdebat. Lebih baik itu tadi, kita diam dan tersenyum. Nggak bisa, panas hati, telinga juga panas. Nggak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mendengarkan, maka isilah hati kita dengan zikir, dengan sholawat. Supaya apa? Supaya ini punya setrum, lari ke sini dan menjadi adem. Terus, entah istighfar, entah sholawat, terus. Tapi jangan sampai di bibir. Nanti dipikir menghina. Jadi ketika suaminya marah, kamu itu astagfirullah, astagfirullah. Jangan, di hati saja. Supaya apa? Untuk menenangkan kita, supaya kita bisa tetap tenang. Lalu yang ketiga, dekati. Lalu bermanjalah kepada suami kita. Lu lagi marah, enggak apa-apa. Didekati, dilus-lus tangannya. Nggih, Pak, maafkan. Saya salah. Mohon maaf kalau Ibu enggak ngerti, enggak tanggap, enggak peka sehingga Bapak begini. Tetap dengan senyum dan belayan mesra, dengan kelembutan. Lalu kemudian yang terakhir adalah, sekali lagi, ambil tangannya, cium tangannya. Itu yang terakhir. Maafkan ya Pak, Ibu salah. Ibu janji tidak akan diulangi. Nah, janji untuk tidak mengulangi. Itu yang terakhir. Terlepas dari kita salah atau tidak salah, lupakan ego kita. Loh, dalam hal itu bukan saya loh yang salah, dia loh yang salah. Dia loh yang gak masuk akal, gak usah. Lupakan itu. Bukankah sejak kita menikah, kita sudah mempercayakan suami kita untuk menjadi imam? Selama imam atau pemimpin kita tidak membawa kita ke kekufuran, membawa kita ke kemaksiatan, maka ya sudah. Yang namanya orang pasti emosi. Emosi dan logika itu bagaikan dua tali kekang yang berbeda. Kalau emosi naik, maka logika akan turun. Begitu sunatullahnya. Maka ketika, ini kan kita berpasangan nih dengan suami. Anggap saja ini berpasangan sama dengan ini. Maka ketika suami kita sedang emosi, maka kita harus tetap ada di bawah. Supaya apa? Logika kita berjalan dan ini bisa kembali normal. Jadi ketika suami emosi, jangan kita emosi juga. Oh, gak ketemu.
api bertemu dengan api tambah kobong. Namanya api pakai pemadam. Saya nggak akan ngomong bahwa api dengan air, karena belum tentu api ini dipadamkan dengan air. Tergantung titik apinya, penyebabnya apa. Jadi api kita harus jadi pemadam. Nggak apa-apa. Masa kita ngalah terus? Kalah bukan berarti, kita harus ngalah terus. Mengalah bukan berarti kalah. Ingat bahwa suami adalah imam kita. Supaya kita tidak masuk dalam situasi berbantah-bantahan, tetap sediakan telinga, tetap penuhi hati dengan melafazkan nama Allah. Demikian Sekolah Panguripan kita kali ini. Kita sama-sama belajar ya ibu-ibu, termasuk saya juga jauh dari sempurna. Mungkin kadang juga masih sering kepancing-pancing juga. Maafkan suamiku. Baik, semoga kita masih bisa berjumpa di pokok bahasan yang lain di Sekolah Panguripan. Mohon maaf jika masih banyak ketidaksempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.